benda hitam. Setiap benda akan memancarkan cahaya apabila dipanaskan. Contoh besi yang dipanaskan. Warna yang terpancar tidak bergantung pada jenis bahan atau warna asalnya, melainkan pada tempatnya semata. Di samping cahaya tampak, benda tersebut juga memancarkan radiasi inframerah. Radiasi juga tetap terjadi apabila benda yang digunakan berwarna hitam, misalnya karbon. Radiasi baru melemah jika benda didinginkan sampai mendekati temperatur mutlak, 0 Kelvin. Radiasi cahaya tampak hanya merupakan bagian kecil saja dari radiasi keseluruhan. Terdapat suatu maksima atau energi maksimum untuk setiap temperatur bahan yang mempunyai panjang gelombang yang disebut sebagai panjang gelombang maksimum. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang materi radiasi benda hitam, tentang foton. Sebelum itu tentunya kita harus mengetahui foton. Jadi foton itu adalah partikel pembawa radiasi pada sebuah kotak hitam. Ketika kotak hitam dipanaskan, maka energi yang masuk ke dalam lubang atau celah diserap oleh dinding-dinding kotak hitam, di mana atom-atom menyerap dan berperan sebagai osilator harmonik yang menyebabkan gelombang elektromagnetik. Dalam contohnya adalah ketika seorang memakai baju warna hitam, maka lebih cepat menyerap panas ketimbang seseorang yang memakai baju berwarna putih. Sebab warna hitam memiliki daya serap yang tinggi. Itu artinya benda hitam menyerap energi yang diterima dan tidak ada energi yang dikeluarkan. Maka dari itu, jika kita memakai baju warna hitam, terasa akan lebih panas ketimbang warna baju lainnya. Sebuah foton memiliki energi yang bergantung pada frekuensi yang dilambangkan V dan dirumuskan sebagai epsilon sama dengan H dikali V. Dan diketahui hambarnya adalah H per 2Pi. Dengan nilai H sama dengan 2Pi dikali hambar. Karena diketahui nilai H sama dengan 2Pi dikali hambar, maka kita masukkan rumusnya, yaitu epsilon sama dengan H ini diganti nilai yang sudah ditentukan, yaitu 2Pi dikali hambar dikali V. Dengan diketahui omega sama dengan 2Pi dikali V, maka dapatlah persamaan satu, yaitu epsilon sama dengan hambar dikali omega. Foton bergerak dengan kecepatan cahaya yang memiliki kerapatan gas sebesar G epsilon sama dengan 8Pi per V, 8Pi dikali V per H pangkat 3, C pangkat 3, epsilon pangkat 3. Didapatlah persamaan 2 dengan energi distribusi foton, yaitu dE sama dengan G epsilon dikali hambar epsilon D epsilon, dan didapatlah persamaan 3. Dengan hambar epsilon sama dengan 1 per E pangkat beta epsilon min 1. Ini didapat dari derajat kebebasan foton dan didapatlah persamaan 4. Pada persamaan 1, 2, 3, dan 4, mari kita substitusikan persamaan 1, 2, dan 4 dengan persamaan 3, di mana persamaan 3 kita dapatkan dE sama dengan G dikali epsilon dikali hambar epsilon D epsilon.
Lalu kita turunkan, DE sama dengan 8 PV per H pangkat 3, C pangkat 3, epsilon pangkat 2 tutup kurung dikali 1 per E pangkat beta epsilon min 1. Ini didapat dari persamaan 3. Maksud saya persamaan 2 dan 1 per E pangkat beta epsilon min 1 didapatkan dari persamaan 4. Maka didapatlah DE per V. V ini adalah pindahan ruas dari 8pi per V yang di atas. Sama dengan 8pi per H pangkat 3, C pangkat 3 dikali epsilon pangkat 3 DE per E pangkat B epsilon min 1. Didapatlah DU. DU ini dari kerapatan energi yang diketahui DE per V turunannya. Jadi didapatlah DU sama dengan 2pi per H pangkat 3, C pangkat 3 dikali epsilon pangkat 3 dibagi E pangkat beta epsilon min 1 DE. Dan didapatlah nilai rapatan energi. Maka diketahui epsilon sama dengan hambar dikali omega dengan hambar sama dengan nilai H per 2pi. Maka epsilon sama dengan H per 2pi dikali omega. H per 2pi ini adalah nilai dari hambar. Dan kita turunkan lagi. Dan epsilon sama dengan H per 2pi dikali 2pi per V. Nah, 2pi per V ini adalah nilai dari omega. Dengan kerapatan cahaya, rumusnya V sama dengan di mana kecepatan cahaya itu C sama dengan V dikali lambda. Maka kita dapatkan V sama dengan C per lambda. Maka turunan epsilon sama dengan H dikali C per lambda. D epsilon sama dengan hambar dikali D epsilon. D omega maksudnya. Maka didapatlah DU sama dengan 8pi per H pangkat 3, C pangkat 3 dikali epsilon pangkat 3 di epsilon per E sama dengan E pangkat beta epsilon min 1. Dimana kita sudah ketahui bahwa nilai H3 adalah 2pi per 2pi dikali hambar. Nah, kita masukkan 8pi per 2pi hambar pangkat 3, C pangkat 3 dikali hambar omega pangkat 3 dikali hambar D omega per E pangkat beta hambar omega min 1. Nah, di sini kita kurangkan atau jumlahkan sama dengan 8pi per 8pi hambar pangkat 3 dikali C pangkat 3 dikali hambar pangkat 3 omega pangkat 3 dikali hambar D omega per E pangkat beta hambar omega min 1. Karena kita sudah ketahui bahwa ada angka yang sama, maka kita langsung sisihkan atau langsung coret saja
Eh, dan didapatlah persamaan H min pangkat 3. Nah, ini karena kita pindah ruaskan, maka hambarnya min 3 ya, per C pangkat 3 dikali hambar pangkat 3 omega pangkat 3 hambar D omega per E pangkat epsilon hambar omega min 1. Dan didapatlah persamaan dV sama dengan hambar per pi pangkat 2 C pangkat 3 omega pangkat 3 D omega per E pangkat beta hambar omega min 1. Dan selanjutnya akan dilanjutkan pada penjelasan radiasi benda hitam oleh teman saya. Kemudian kita akan mengubah fungsi di atas menjadi fungsi lambda. Nah, di sini kita menggunakan omega, di mana omega sendiri adalah 2pi dikali V atau 2pi dikali C per lambda. Lambdanya bisa kita naikkan ke atas menjadi 2pi C dikali lambda min 1. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan turunan, yaitu D omega per D lambda sama dengan min 2 pi C kuadrat sama dengan min 2 pi C lambda kuadrat. Kemudian karena kita hanya akan menggunakan D omega saja, D lambdanya kita pindah ruaskan menjadi D omega sama dengan min 2 pi C per lambda kuadrat dikali D lambda. Setelah mendapatkan persamaan tadi D omega, nah kita masukkan ke dalam persamaan yang akan kita ubah dalam bentuk lambda, yaitu DU sama dengan H bar per pi kuadrat C pangkat 3 dikali omega pangkat 3 D omega per E pangkat beta H bar omega min 1. Nah, di sini kita akan memasukkan fungsi H bar dan omega, kemudian D omega ke dalam persamaan yang akan kita kerjakan dari persamaan yang sebelumnya. Jadi hasilnya DU sama dengan H bar yang kita masukkan menjadi H per 2pi per pi kuadrat C pangkat 3 dikali omeganya kita masukkan jadi 2pi C per lambda pangkat 3. Ini D omeganya kita ubah menjadi min 2 pi C per lambda kuadrat dikali D lambda dibagi E pangkat beta H bar yang kita masukkan jadi H per 2pi omeganya dimasukkan menjadi 2pi C per lambda dikurang 1. Nah, di sini persamaannya bisa kita sederhanakan. Di sini ada 2pi bisa dibagi dengan 2pi yang ada di sebelah sana. Kemudian C-nya, C pangkat 3, itu bisa dibagi dengan C. Kemudian 2pi yang di bawah, di pangkat E, itu juga bisa dibagi dengan 2pi yang di atas. Kemudian setelah kita sederhanakan, hasilnya menjadi H per 2 per pi pangkat 2 dikali C pangkat 2 dikali ini omeganya kita pangkatkan 3 menjadi 8 pi pangkat 3 dikali C pangkat 3 per lambda pangkat 3 dikali min C per 2 per lambda pangkat 2 dikali 1 per E pangkat beta H C per lambda min 1 D lambda. Kemudian persamaan ini bisa disederhanakan lagi menjadi pi kuadrat, itu kita sederhanakan dengan pi pangkat 3. Kemudian C kuadrat, itu kita sederhanakan dengan C pangkat 3. Kemudian lambda pangkat 3 itu dikali dengan lambda pangkat 2. Nah, kemudian hasilnya yaitu DU sama dengan min 8 pi HC per lambda pangkat 5 dikali 1 per E pangkat beta HC per lambda dikurang 1 D lambda. Nah, di sini
kita substitusikan nilai beta, yaitu 1 per KT. Sehingga hasilnya DU sama dengan 8 pi HC per lambda pangkat 5 dikali 1 per E pangkat HC per lambda KT dikurang 1 D lambda. Nah, di sini kita akan mencari rapat energi tiap panjang gelombang, sehingga bentuk DU itu harus diubah menjadi bentuk DU per lambda. Nah, baru bisa kita ubah menjadi rapat energi tiap panjang gelombang. Nah, di sini omega D lambdanya kita pindah ruaskan menjadi DU per D lambda sama dengan 8 pi per pi pangkat 5 dikali HC per E pangkat HC per lambda KT min 1. Atau DU per lambdanya bisa diubah menjadi P T dalam kurung lambda. Baik, saya akan melanjutkan. Untuk membuktikan lambda maksimal sama dengan C per T, maka turunkan rho T lambda terhadap lambda pada daerah maksimal sama dengan 0. Terdapat persamaan D rho T dalam kurung lambda per D lambda dengan lambda sama dengan lambda maksimal sama dengan 0. Dan diturunkan D per D lambda dalam kurung 8 pi HC per lambda maksimal pangkat 5 dikali 1 per E pangkat HC per lambda max K kali T min 1 sama dengan 0. 8 pi HC nya dikeluarkan, D per D lambdanya dimasukkan ke dalam kurung, lalu menghasilkan 8 pi HC dalam kurung D per D lambda dikali dalam kurung 1 per lambda max pangkat 5 dikali 1 per E pangkat HC per lambda maksimal K kali T min 1, itu sama dengan 0. Sama dengan 0. Dan diturunkan lagi menjadi 8 pi H kali C dalam kurung D per D lambda dalam kurung kurawal lambda max pangkat min 5 dikali 1 per E pangkat HC per lambda max K kali T min 1, itu sama dengan 0. Nah, misalkan U itu sama dengan lambda max pangkat min 5 dan V itu sama dengan 1 per E pangkat HC per lambda max K kali T min 1, itu U kali V-nya itu sama dengan U aksen dikali V ditambah U kali V aksen. Nah, misalkan U aksennya itu sama dengan min 5 lambda max pangkat min 6, itu bisa kita ubah menjadi min 5 per lambda max pangkat 6. Nah, untuk mencari V aksennya itu diketahui V sama dengan 1 per E pangkat HC per lambda max K kali T min 1. Nah, misalkan A sama dengan 1 dan B itu sama dengan E pangkat HC per lambda max K kali T min 1, dan A per B aksennya itu sama dengan A aksen B dikurang A kali B aksen per dibagi B pangkat 2, dan jika A sama dengan 0 dan B sama dengan min lambda maksimal pangkat min 2 HC per KT dikali E pangkat HC per lambda max K kali T. Nah, dan sehingga V aksennya itu sama dengan A per B aksen, V-nya itu menjadi V aksen sama dengan HC per KT dibagi lambda max pangkat 2 dikali E pangkat HC per lambda max kali T dibagi
E pangkat HC per lambda max K kali T pangkat 2. Nah, sehingga 8pi HC dalam kurung D dibagi D lambda dikali lambda maksimal pangkat min 5 dikali 1 per E pangkat HC per lambda maksimal K kali T min 1 itu sama dengan 0. Lalu diturunkan lagi menjadi 8pi HC, ini dikali menjadi min 5 per lambda max pangkat 6 dikali 1 per E pangkat HC per lambda max K kali T min 1 ditambah 1 per lambda max pangkat 5 dikali HC bagi KT dibagi lambda maksimal pangkat 2 dikali lagi E pangkat HC per lambda max K kali T dibagi E pangkat HC per lambda max K kali T pangkat 2 sama dengan 0. Dan diturunkan lagi menghasilkan min 5 per lambda max pangkat 6 dikali 1 E pangkat HC per lambda max KT min 1 ditambah 1 per lambda max pangkat 5 dikali HC per KT per lambda max pangkat 2 dikali HC dikali E pangkat HC per lambda max K kali T dibagi E pangkat HC per lambda max KT pangkat 2 sama dengan 0. Nah, diturunkan lagi itu menghasilkan min 5 pangkat lambda max pangkat 6 lambda max pangkat 6 dikali 1 per E pangkat HC per lambda max KT min 1 ditambah HC per KT dibagi lambda max pangkat 7 dikali lagi E pangkat HC per lambda max K kali T dibagi dalam kurung E kecil pangkat HC per lambda max K kali T pangkat 2 sama dengan 0. Nah, selesai penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kedua ruas sama-sama dikali dengan min 5 dalam kurung lambda M pangkat 6 dalam kurung E pangkat HC per lambda M KT min 1 sehingga min 5 plus HC per KT per lambda M pangkat 7 E pangkat HC per lambda M KT per E pangkat HC per lambda M KT pangkat 2 dikali lambda M pangkat 6 dalam kurung E pangkat HC per lambda M KT min 1 sama dengan 0. Min 5 plus HC per KT E pangkat HC per lambda M KT per lambda M dalam kurung E pangkat HC per lambda M KT min 1 sama dengan 0. Nah, untuk lambda M pangkat 7 dikurang lambda M pangkat 6 sama dengan lambda M, sehingga kita tidak perlu menuliskan lambda M pangkat 1, tinggal menuliskan lambda M saja. Min 5 plus HC per lambda M KT dikali E pangkat HC per lambda M KT per E pangkat HC per lambda M KT min 1 sama dengan 0. Misalkan HC per lambda M KT itu sama dengan X, maka dari persamaan sebelumnya min 5 plus kita tinggal saja masukkan nilai X, karena nilai X itu sama dengan HC per lambda M KT dikali E pangkat X per E pangkat X min 1 sama dengan 0. Min 5 sama dengan, nah
min X itu dari X, positif X pindah ruas ke kanan menjadi negatif X dikali E pangkat X per E pangkat X min 1. 5 per X sama dengan E pangkat X per E pangkat X min 1 dikali 1 per E pangkat X per 1 per E pangkat X. 5 per X sama dengan, nah 1 itu dari 1 per E pangkat X per 1 E pangkat X. Sehingga hasilnya 1 kan. Terus per 1 min E pangkat min X. Nah, itu dari E pangkat X min 1 pindah ruas sehingga 1 min E pangkat min X. Nah, X per 5 itu dari X dikali 1 sama dengan X. 5 pindah ruas sehingga X per 5 sama dengan 1 min E pangkat min X. X per 5 min E pangkat min X pindah ruas ke kiri sehingga jadi positif E min X sama dengan 1. HC per 4,965K dikali 1 per T sama dengan lambda M. C dikali 1 per T sama dengan lambda M. Sehingga lambda M sama dengan C per T. Keterangan lambda M sama dengan panjang gelombang saat intensitas Dmax dalam kurung M, C besar sama dengan konstanta Wien yang besarnya 2,898 kali 10 pangkat min 3 MK, T sama dengan suhu mutlak, epsilon sama dengan energi foton, nu sama dengan frekuensi foton, G dalam epsilon sama dengan kerapatan gas foton, C kecil sama dengan kecepatan cahaya yang besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon kuadrat, H bar dalam epsilon sama dengan derajat kebebasan foton, V sama dengan volume dalam kurung meter kubik. D kecil E besar sama dengan distribusi energi foton, D kecil U kecil sama dengan rapat energi, omega sama dengan kecepatan sudut, dalam kurung radian per sekon kuadrat, lambda sama dengan panjang gelombang dalam kurung M, H bar sama dengan H per 2pi, rho T dalam lambda sama dengan rapat energi tiap panjang gelombang, beta sama dengan 1 per kT. Melalui persamaan yang dikembangkan Wien maupun menjelaskan distribusi intensitas untuk panjang gelombang pendek, namun gagal untuk menjelaskan panjang gelombang panjang. Oleh karena itu, menunjukkan bahwa radiasi elektromagnetik tidak dapat dianggap sederhana seperti proses termodinamika. Teori ini selanjutnya dikembangkan oleh Rayleigh dan Jeans yang berlaku untuk panjang gelombang yang lebih panjang, menurut teori medan listrik magnet gelombang.